Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang tidak asing lagi buat kita dan berarti pengulangan begitu ya. Hanya ketika saya membaca kitab ini, saya baca dalam versi terjemahan sederhana Indonesia 3 yang sangat mudah dipahami gitu ya. Dari dulu kitab Wahyu ini merupakan kitab pergumulan ya buat saya, karena tidak mudah untuk dimengerti. Tapi bersyukur dengan adanya versi firman Tuhan seperti terjemahan sederhana Indonesia, akhirnya memudahkan kita untuk memahami makna dari kitab Wahyu. Nah, tadinya saya pengen bagi sekaligus dan bahas tentang ketujuh jemaat gitu ya, mengingat pesan dan peringatan dari Tuhan atas setiap jemaat itu relevan dengan setiap masa, termasuk kita pada zaman akhir ini gitu ya. Tapi saya pikir kurang efektif kalau langsung membagikannya sekaligus gitu. Maka saya pilihkan saya akan bahas tentang jemaat Sardis pada kesempatan ini. Dan di lain kesempatan saya akan bagikan tentang jemaat-jemaat yang lain, sekalipun tidak berurutan gitu ya. Ya, belajar untuk menyampaikannya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus gitu. Nah, nanti kalau para sahabat dan saudara baca pada versi terjemahan yang sama secara utuh gitu ya, maka para sahabat dan juga saudara akan semakin mengerti gitu. Saya hanya ambil beberapa ayat yang merupakan penekanan pada sharing kali ini. Di Wahyu 3:1 berkata seperti ini. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Sardis. Inilah pesan dari aku yang mempunyai seluruh kekuatan Roh Allah dan memegang 7 bintang yang menggambarkan ketujuh jemaat. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani kamu hampir mati. Nah, jadi ini yang terjadi kalau kita memiliki pemahaman yang sama. Di antara orang Kristen ada beberapa orang, tetapi saya percaya jumlahnya sedikit gitu ya, yang memang beralih keyakinan, beralih kepercayaan. Tapi pada dasarnya mayoritas orang Kristen kita ambil dalam lingkungan terdekat kita sebagai sampel gitu ya. Mereka tetap orang Kristen, mereka tetap berKTP Kristen, ke gereja, merayakan berbagai perayaan agama Kristen.
dengan sekarang kembali ibadah ke gereja setiap minggu, atau mungkin yang masih live streaming gitu ya, tetap masih menyimpan, eee, menjaga fanatisme gitu ya terhadap kekristenan. Bahkan, seperti saya, katakan, saya tuliskan di Capas gitu ya, mungkin bukan cuman rajin ke gereja, tapi aktif juga pelayanan, suka mendengarkan konten-konten rohani. Tapi dari ayat tadi kita memahami bahwa bukan soal kelihatannya kita rajin, bukan soal, kelihatannya kita setia jadi penganut agama Kristen. Sebab kalau kerohanian kita tidak penuh, tidak menyala-nyala, tidak bersemangat gitu ya, maka Tuhan juga akan mencelanya. Nah, jadi jemaat di eee, Sardis ini adalah orang-orang yang tetap rajin dalam hal kerohanian. Mereka setia dengan percaya kepada Yesus, tapi kerohanian mereka percaya kepada Yesus Tuhan gitu ya, tapi kerohanian mereka hampir mati gitu. Itu kata firman Tuhan. Dan Tuhan mencela eee, kondisi kerohanian seperti itu. Nah, tadi saya katakan, eee, setiap pesan atau peringatan Tuhan dalam setiap jemaat ini relevan dalam setiap masa, termasuk untuk kita. Nah, itu yang membuat saya kembali membagikan pesan dari jemaat-jemaat ini untuk selalu menyadarkan, berharap membangunkan kita untuk kembali memiliki kualitas kerohanian yang seturut dengan standarnya Tuhan gitu. Di ayat 3 dikatakan, oleh karena itu ingatlah ajaran yang sudah kamu dengar dan percaya sejak awal. Taatilah itu dan bertobatlah. Bila kalian menolak untuk mempertahankan keyakinanmu, aku akan turun tangan untuk menghukum kalian. Dan kalian tidak akan tahu kapan itu terjadi, karena aku bertindak dengan tiba-tiba seperti pencuri. Nah, ada hal yang baru yang memang Roh Kudus singkapkan kali ini ketika membahas jemaat-jemaat ini gitu ya. Nah, dikatakan di ayat 1 tadi bahwa jemaat di Sardis ini adalah jemaat yang rajin, jemaat yang setia, tapi kerohanian mereka hampir mati. Nah, ketika di ayat 3 Tuhan memperingatkan mereka untuk taat dan bertobat. Ada ajaran-ajaran yang kamu sudah percayai, sudah dengar sejak awal. Taati itu, bertobatlah gitu ya. Nah, kenapa kemudian muncul kata-kata ini? Sebelum saya bagikan apa yang Roh Kudus buat saya mengerti tentang hal ini, saya langsung ke ayat keempat untuk mendukung atau meyakinkan kita akan pawang Roh Kudus yang saya dapatkan gitu ya. Di ayat 4 dikatakan, namun ada beberapa orang di antara kalian, jemaat Sardis, yang tidak menodai dirinya dengan melakukan kejahatan. Nah, jadi Tuhan bilang bahwa di antara kalian ada orang-orang, sekelompok orang yang tidak menodai dirinya dengan melakukan kejahatan, tidak menodai dirinya dengan melakukan kejahatan. Kamu akan berjalan bersamaku dengan pakaian putih. Kamu pantas menerima kehormatan itu. Jadi dari jemaat di Sardis, yang saya percaya pada umumnya mereka mati rohani. Tapi ada kemudian sekelompok orang yang tetap tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan. Ayat pembanding untuk ayat 4 ini saya ambil dari firman Allah yang hidup. Meskipun demikian, di Sardis ini masih ada beberapa orang yang tidak menajiskan pakaiannya dengan kecemaran dunia. Bahasa Indonesia masa kini berkata,
Masih ada orang yang menjaga pakaiannya tetap bersih. ILT3 katakan ada orang-orang yang tidak mencemarkan jubah mereka. Nah, ini berarti ya, ini yang harus kita perhatikan, bahayanya orang yang tidak lagi uh, uh, bersemangat dalam kerohanian, tidak berapi-api dalam kerohanian, itu akan cenderung untuk tidak taat. Ya, saya bersyukur saya baca berkali-kali ayat ini dan Roh Kudus memberikan pengertian bahwa kenapa kemudian Tuhan berkata bertobat dan taati ajaran yang kamu sudah dengarkan. Berarti bukan cuman indikasi, berarti faktanya saya yakin kebanyakan di antara mereka sudah tidak lagi menaati ajaran yang dulu mereka terima. Kenapa Tuhan kemudian bilang mereka bertobat? Bertobat itu kan dari jalan-jalan yang jahat kan, berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan kebenaran. Berarti orang yang kerohaniannya itu hampir mati, itu akan cenderung kompromi dengan dosa dan cuek dengan keadaan di sekelilingnya. Dia dengan keadaan kerohanian yang udah hampir mati itu, dia boro-boro mau peduli jiwa-jiwa gitu ya. Dirinya saja tidak bisa dipimpin olehnya gitu ya. Nah, jadi bahaya orang-orang yang berada dalam kerohanian yang hampir mati. Tuhan mencela kondisi kerohanian seperti ini, dan bahayanya tadi saya katakan, orang yang dalam kondisi kerohanian seperti ini kecenderungan untuk tidak taat. Dulu pernah taat, mungkin taat merenungkan firman, taat memuji menyembah Tuhan, taat mendoakan orang-orang kudus, taat dalam berbagai hal ajaran yang pernah didengarkan olehnya. Ketika seseorang mati rohani, dia punya kepedulian yang sangat kecil. Dia sangat memiliki kepedulian yang sangat minim untuk memperhatikan bagaimana kehidupannya tetap benar, tetap dalam kondisi taat, tetap dalam kondisi hidup suci. Dia akan cenderung berkompromi. Nah, itu bahayanya. Walaupun kemudian orang-orang tersebut tidak melakukan tindak kriminalitas seperti yang sadis, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Tapi yang namanya dosa itu kan nggak mesti harus sampai pada tahap itu. Nah, kenapa firman ini berkata harus bertobat dan kemudian taati kembali apa yang sudah didengarkan. Nah, itu yang terjadi kepada orang Kristen yang tidak memenuhi standar kekristenan yang berapi-api. Sebaliknya, orang Kristen yang menjaga tetap kerohaniannya tetap menyala, tetap berapi-api, akan ada kegairahan, akan ada semangat untuk tetap menjaga bagaimana setiap hari hidup dalam kebenaran, tidak menajiskan dirinya. Pakaiannya ini kan menunjukkan pada perbuatan-perbuatan kita, ya. Tapi saya katakan di sini bukan cuma perbuatan, tapi perkataan kita juga, pikiran kita. Nah, orang-orang yang berada dalam kelompok ini, saya yakin cuma sedikit dari jemaat Sardis. Dikatakan, tetapi di situ masih ada beberapa orang. Beberapa orang itu kan menunjukkan kelompok yang kecil. Ada beberapa sih gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berkata gimana misalnya kondisi sebuah undangan gitu ya, atau pesta atau kondangan ya, kayak di Indonesia gitu ya, atau menghadiri sebuah acara,
kalau memang berkerumun akan cenderung berkata rame atau banyak gitu. Nah, tapi untuk menunjukkan kuantitas yang kecil, itu pasti cenderung berkata beberapa, ada beberapa sih. Nah, jadi orang-orang yang tetap menjaga pakaiannya, tetap bersih, tidak menjajiskan dirinya, tidak menajiskan perkataannya, tidak mencemarkan pikirannya, hatinya, seluruh kehidupannya, perbuatannya, tindakannya, itu hanya sedikit. Dan Tuhan katakan, kalau disamakan dengan pengajaran TRC kan berarti hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan gitu ya, tidak menjajiskan dirinya. Mereka akan diupahi, kata Tuhan, dengan pakaian putih. Pakaian itu kan tadi saya katakan menggambarkan perbuatan-perbuatan kita. Jadi layak mereka diberikan pakaian putih kalau kita saksikan yang pakaiannya tiada noda. Mereka akan menerima kehormatan dari menjaga hidup yang tetap di dalam standar kebenaran, menjaga kekudusan, kesucian hidupnya dengan memilih untuk tinggal dalam kebenaran. Dan Tuhan akan upahi mereka dengan pakaian putih. Dan bukan cuma itu, di ayat 5 dikatakan bahwa namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, dan aku akan mengakui bahwa kamu sudah terbukti setia kepadaku. Nah, jadi kesetiaan kita kepada Tuhan di sini bukan seperti yang tadi saya katakan, tetap bukan cuma statusnya aja yang Kristen, bahkan terkenal rajin atau tetap setia dengan statusnya, bukan, tapi setia untuk semuanya. Setia mempercayai Tuhan, setia untuk menjaga persekutuannya dengan Tuhan, setia merenungkan firman, setia membaca firman, setia berdoa, memuji menyembah Tuhan, bahkan berpuasa, setia membangun hubungan dengan Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dan itu hanya dimiliki oleh beberapa, katanya, beberapa dari jemaat Sardis itu. Jadi ada potensi untuk nama seseorang dihapus dari kitab kehidupan, karena dari peringatan yang keras ini di Wahyu 3:5 dikatakan bahwa kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini, aku berjanji akan kamu akan menerima pakaian putih itu, dan namamu tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat, aku akan mengakui bahwa kamu sudah terbukti setia kepadaku. Saya akan menekankan tentang peperangan rohani. Nah, kalau peperangan fisik kan orang seperti perang fisik yang pakai senjata gitu ya, itu kan tujuannya untuk membunuh secara fisik. Nah, peperangan rohani itu adalah sebuah peperangan di alam roh yang tidak terlihat. Peperangan untuk apa? Untuk mempertahankan itu tadi, untuk mempertahankan kondisi kerohanian yang tetap menyala, tetap bersemangat. Itu namanya perjuangan. Itu perlu perjuangan. Itu namanya peperangan rohani, dan itu perlu perjuangan. Nah, itulah kenapa dikatakan spiritual warfare, peperangan rohani, karena memang untuk tetap bisa menjaga api, mempertahankan kerohanian yang bersemangat, tetap menjaga cinta kepada Tuhan, menjaga ketaatan, menjaga persekutuan, itu dibutuhkan perjuangan, dan itu tidak mudah. Itulah kenapa upah yang diterima oleh orang yang tetap menjaga hidupnya dalam kebenaran, menjaga kesucian hidupnya, nggak mencemarkan pakaiannya gitu ya, lalu kemudian menang atas peperangan rohani terhadap ya roh kelemahan, roh kemalasan gitu ya, roh keputusasaan, yang suam-suam gitu ya. Itu
ketika seseorang melakukan uh, uh, pencapaian atas itu, Tuhan sediakan yang upah yang tidak murahan. Diberikan pakaian putih, kemudian orang itu akan diakui di hadapan Tuhan dan para malaikatnya, dan juga namanya tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Di setiap jemaat itu ada upah yang berbeda-beda. Nah, ketika saya renungkan ini, mungkinkah seseorang kemudian mendapatkan upah dari yang lengkap gitu ya, dari kan ada batu putih, ini kan pakaian putih, nanti di ketika membahas jemaat lain, Tuhan berjanji akan memberikan nama yang ditulis di batu putih gitu ya, dan hanya Dia yang tahu arti nama itu gitu ya. Mungkin untuk setiap kita menerima upah itu, asal kita memenuhi syaratnya. Kalau kita tetap menjaga kesetiaan kita di dalam iman percaya kepada Tuhan, menjaga pengharapan kita kepada Tuhan, menjaga persekutuan kita, semangat kita kepada Tuhan, itu Tuhan akan mengakui kita di hadapan para malaikat dan di hadapan Bapa. Ini belum seberapa sih dari upah yang kalau dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya, saya mau kasih tahu bahwa kita ini hidup di dalam pengharapan yang besar. Ketika saya mendengarkan bahasan tentang surga dari Pastor David Jeremiah yang kemarin, dia katakan bahwa bayangkan dunia ini begitu indah. Dunia ini diciptakan 6 hari. 6 hari yang diciptakan oleh Tuhan saja begitu indahnya gitu ya, dengan semua pemandangan, dengan semua kekayaannya. Memang hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu kan cenderung menunjukkan urutan, sebab satu hari dalam harinya Tuhan adalah 1000 tahun gitu ya. Tetapi tetap juga berarti bahwa keberadaan surga itu sudah lebih lama di tahtanya Tuhan sendiri. Betapa nanti sangat bisa diterima sekarang orang-orang yang pernah diperlihatkan surga itu, mereka semua tercengang karena kehebatan, kemegahannya yang tidak pernah bisa disamakan dengan bumi yang kita tempati. Sementara kalau bumi ini saja dengan pemandangan, mungkin kalau kita lihat ya, kita buka di YouTube, mungkin dengan editannya bagus gitu ya, pemandangan pulau-pulau, bahkan kalau melihat planet-planet itu begitu indahnya, begitu luar biasanya bumi ini yang hanya diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari, walaupun itu hanya menunjukkan urutan gitu ya, gak selalu bermaksud 6 hari dalam hitungan manusia, tetapi itu juga tetap maksud saya bahwa itu pun yang Tuhan ciptakan di dunia itu pun begitu megahnya, apalagi di surga gitu. Saya sedang berbicara tentang pengharapan. Betapa luar biasanya benar apa yang Tuhan udah desain untuk kita di surga. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu kan Tuhan kan Yesus kan mengatakannya sebenarnya. Dia tidak katakan nanti di rumah Bapakku akan dibangun rumah-rumah untuk kalian. Walaupun dalam kesaksian dikatakan nanti kita selama kita di bumi ini kan kita dengan perbuatan kita mengirimkan bahan bangunan. Tapi mungkin juga bahan bangun rumah-rumah yang udah tersedia siap dibangun untuk beberapa orang yang pendahulu kita gitu. Yang jelas bahwa surga itu adalah tempat yang tiada duanya, termasuk pengharapan yang ada di depan kita. Tadi saya katakan belum ada apa-apanya ini. Nanti Tuhan katakan kamu akan menerima pakaian putih, namamu tidak akan dihapus, kamu
kamu akan diakui di hadapan Bapa dan malaikat. Itu kan sebuah privilege, sebuah kehormatan, keistimewaan di dalam kerajaan surga nanti. Belum lagi kalau upah-upah yang lain nanti saya bahas. Yang mau saya katakan, memang saya juga akui, saya juga alami, saya juga jalani bagaimana tidak mudahnya untuk kita tetap menjaga ketaatan kita. Tidak mudahnya memang untuk menjaga kerohanian kita tetap menyala. Tetapi ketika dirimu mulai terjatuh, agak mulai menyimpang, agak mulai menjauh, terlalu jauh, jatuh, ingatlah pengharapan itu. Itu yang mau saya katakan. Ingatlah pengharapan itu yang ada ayat di sebelumnya, saya bacakan ya. Dikatakan di sana bahwa di Wahyu 1-nya dikatakan kepada Yesus yang selalu bisa dipercaya gitu. Jadi wahyu ini kan datang daripada Yesus yang selalu bisa dipercaya. Nah, artinya percayalah kepada apa yang dituliskan sebagai pengharapan ini. Itu menjadi kekuatan buat kita untuk terus melanjutkan perjalanan yang sebetulnya tidak lagi terlalu panjang. Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, diberkatilah setiap orang yang membacakan pernyataan ini. Diberkati jugalah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan semua yang tertulis ini. Dan kita gak pernah bayangkan kalau kita menjadi salah seorang yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kabar baik ini, kabar yang luar biasa ini. Dan itu berarti kalau kita memperhatikannya, kita akan menjadi orang yang akan diberkati dalam kerohanian, dan diberkati dan menjadi orang yang menjadi salah satu dari orang yang akan berbahagia itu nanti. Tergantung pilihan kita. Itulah kenapa saya pribadi membayar harga untuk berpuasa. Selain puasa dengan berbagai tujuan, tapi sebuah keuntungan yang komplit adalah termasuk untuk diri kita, untuk kita selalu berfokus kepada kekekalan, untuk kita tidak terlalu jauh melangkah keluar daripada rencana Tuhan, supaya kita selalu dapat persekutuan dengan pribadi Tuhan, selalu mendapatkan kedekatan dengan Dia, merasakan hadirat Tuhan dan damai sejahtera. Itu kan sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang menyenangkan. Seperti hari ini, sebelum saya rekaman, doa puasanya kadang gak selalu panjang gitu ya, tapi saya dapatkan hal yang mahal gitu, selain pohayan-pohayan, pengertian-pengertian selama puasa ini, karena saya bilang, Tuhan, saya nggak mau sia-sia gitu. Kemarin saya ketika sore-sore gitu ya, saya punya kesadaran yang benar-benar ini bukan cuman hayalan gitu ya, sebuah kesadaran bahwa kerohanian di mana saya berada sekarang ini sebuah pergerakan, adalah sebuah pergerakan. Maksud saya adalah saya sadar bahwa kemampuan saya saat ini, kemampuan ini bukan berarti kemampuan berbicara atau melayani ya, tapi kemampuan untuk mengenali kehendak Tuhan, kemampuan untuk mengidentifikasi hadirat Tuhan, kemampuan untuk selalu menselaraskan, mensejajarkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan, kemudian kemampuan penguasaan diri juga. Akhirnya kemudian saya bisa katakan pada sikap dan perilaku saya 3-4 tahun lalu misalnya gitu ya, ya kenapa saya bodoh sekali waktu itu ya. Itu kenapa saya bisa menilai itu, karena saya sudah lebih sekarang. Sama seperti misalnya seorang yang dewasa, kita nggak usah berbicara seorang dewasa rohani dulu, seorang yang dewasa berpikir lalu kemudian melihat perbuatan bodoh seorang tertentu misalnya, kemudian orang dewasa ini bisa bilang itu perbuatan lu bodoh. Kenapa? Karena ada tingkat kedewasaan berpikir yang
berbeda kan, yang berjenjang, yang lebih tinggi gitu. Nah, sama dengan diri saya yang sama, akhirnya kemudian bisa melihat dua kondisi, dua level kerohanian yang berbeda pada dua masa. Nah, itu terjadi akibat daripada proses perjalanan yang saya tekuni selama bertahun-tahun di TRC. Nanti di rekomendasi video udah saya berikan ke tim admin tentang mencintai firman gitu ya. Nah, dua hal yang penting yang kata hamba Tuhan ini dikatakan di situ yang harus kita perhatikan adalah menjaga persekutuan kita gitu ya. Dan memang iya, karena waktu seseorang di gereja itu kan cuma 1,5 jam sampai 2 jam dalam satu kali seminggu. Nah, kalau ini tidak di follow up tiap-tiap hari, bagaimana mungkin akan bertumbuh? Nah, maka saya katakan tanpa bermaksud membanggakan pelayanan ini, tapi saya hanya menyaksikan seperti yang saya katakan dalam kesaksian tadi. Saya bergerak daripada kerohanian yang satu, level kerohanian kepada kerohanian yang lain. Ketika saya tetap setia dan konsisten untuk melakukan apa yang kita kerjakan selama ini. Membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, merenungkannya, melakukannya, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kemudian apalagi berpuasa, berkomitmen untuk taat, untuk berfokus pada kekekalan, itu membuat kita berbeda, bukan saja bahkan terhadap diri saya yang 3-4 tahun lalu, tapi terhadap mayoritas orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa dalam kerohaniannya. Dan saya percaya Tuhan itu adil. Dia akan memberikan upah yang setara kepada setiap mereka yang tetap berjuang, mau berperang, mau mengambil bayar harga, mengambil tindakan untuk memenangkan peperangan rohani. Itu yang Yesus katakan, itu yang disampaikan lewat Yohanes, bahwa setiap orang yang menang dalam peperangan rohani, tetap menjaga kerohaniannya dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, adalah mereka akan menerima pakaian putih. Namanya tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan, dan Tuhan akan mengakui kita. Yesus akan mengakui kita di hadapan Allah Bapa dan para malaikatnya. Jadi jaga kerohanian. Jaga kerohanian. Itulah kenapa saya katakan jaga kerohanian. Sekali lagi saya katakan, bahaya orang yang tidak lagi menyala dalam kerohanian. Tidak ada hasrat yang besar untuk saya menjaga hidup saya tetap benar, berkenan kepada Tuhan. Bahkan dia akan cenderung kompromi terhadap dosa. Itulah kenapa ada peringatan bertobat dan lakukan lagi seperti yang dulu. Bahkan kata-katanya mungkin sudah digadaikan. Nah, kiranya menjadi peringatan buat kita yang mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan gitu ya. Nah, ini saja saya mau bagikan untuk kita. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.